masamu pakai mic. Lagu tahlilan. Lagu tahlilan. Oh, tahlilan ya, tahlilan. Nah, ini malam hari ini kita mau membicarakan, karena ini tahun baru, kita membicarakan kemungkinan apa yang diberikan Tuhan semesta alam di tahun 2026. Ini beberapa sahabat saya yang kebetulan orang-orang yang selalu mendekatkan diri pada Tuhan, para spiritualis, itu kemarin menyampaikan pesan yang agak mengkhawatirkan itu. Jadi pesannya ini begini, jadi WA ke saya ya, ke beliau, tidak mau disebut namanya, oleh karena itu tidak saya sebut. Gini, akan datang masa ketika politik lebih didengar daripada hikmah. Ini sekarang kan politik lebih didengar daripada hikmah. Nah, suara lebih keras daripada akhlak. Jadi orang ngomong yang celebung gak karu-karuan, tanpa akhlak, dan pengertian akhlak sendiri itu juga sudah diselewengkan. Dan jabatan lebih dicari daripada amanah. Orang berebut jabatan mulai yang paling kecil sampai yang paling besar. Lupa bahwa jabatan itu amanah. Ya, mereka berebut jabatan karena mau menggunakan jabatan untuk selain amanah itu tadi. Di saat itu umat Islam, atau umat beragama saling bentur, saling berantem, bukan karena akidah, tapi karena kepentingan. Jadi perbedaannya yang membuat benturan itu bukan perbedaan pendapat, tapi perbedaan pendapatan. Nah, kemudian WA berikutnya ini, jika para pemimpin umat atau rakyat kehilangan rasa takut kepada Allah, kepada Tuhan, maka Allah atau Tuhan semesta alam akan memperlihatkan kekuasaannya lewat alam, agar manusia kembali tunduk. Nah, ini WA yang terakhir ini yang agak menekan perasaan saya itu. Jadi di sini itu takwilnya itu ada kemungkinan 2026 ini kalau keadaannya seperti tidak berubah seperti sekarang ini, ada kemungkinan kita bisa panen bencana alam. Ya, karena itu tadi kalau kita lihat misalnya dari segi konsolidasi politik sampai hari ini juga ternyata belum sepenuhnya di bawah satu kendali. Masih banyak yang ngeyel dengan yang seharusnya ditaati, yang masih ngeyel dengan pemimpin. Kemarin kita singgung juga ketulusan itu menjadi sesuatu yang mahal. Banyak orang berjubah, berpakaian agama, tetapi hanya jubahnya, hanya pakaiannya, hanya lisannya, tetapi hatinya tidak diberikan untuk Tuhan Yang Maha Esa, untuk semua makhluk Tuhan Yang Maha Esa di semesta alam ini. Yang lebih spesifik lagi di negeri ini. Dan tanda-tanda kerusakan alam sedemikian rupa, dan kita sebagai sebuah bangsa tidak bosan-bosan dan tidak henti-hentinya melakukan kesalahan-kesalahan yang sama
yang berulang-ulang, yaitu menganiaya alam, memperkosa alam, rajin atau ganas menebang tapi lupa menanam. Padahal sepanjang sejarah kehidupan manusia itu hidup butuh pohon, tapi pohon tidak pernah butuh manusia. Gitu. Dan ada WA berikutnya lagi yang terkait dengan ini. Itu coba saya bacakan dulu, saya cari dulu. Menanam pohon adalah sedekah yang akarnya tertanam di bumi dan pahalanya mengalir hingga akhir zaman. Di edisi kemarin kita juga singgung juga sabda Nabi, tanamlah pohon meskipun seandainya kamu tahu esok pagi itu sudah terjadi kiamat. Saking pentingnya pohon, saking pentingnya menanam pohon. Orang yang menanam pohon, selama pohon itu hidup, di dalam hadis yang lain dijelaskan, kalau berbuah, buahnya dimakan orang atau dimakan hewan, maka itu dihitung sebagai sedekah bagi yang menanam, bagi yang merawat. Kalau di situ ada burung yang membuat sarang, maka dihitung bersedekah tempat tinggal untuk orang yang menanam dan atau orang yang merawat. Kalau di situ ada hewan-hewan lain sampai hanya semut yang tinggal di situ, maka juga dihitung sedekah. Ya, Rasulullah kurang lebihnya aukamakal pernah bersabda seperti itu. Waktu Rasulullah bersabda kan belum ditemukan konsep mengenai pohon memproduksi oksigen, memproduksi ozon atau O3. Nah, seandainya sudah itu pasti Rasulullah juga menyebutkan itu. Orang yang menanam pohon, merawat pohon itu ya dihitung selagi pohon itu memproduksi oksigen, memproduksi O3 atau O2 dan O2, itu dihitung bersedekah oksigen dan O3 atau ozon itu. Jadi ini peringatan ini menjadi tantangan kita bersama, baik kita sebagai rakyat biasa, sebagai rakyat kecil, maupun siapa saja yang sekarang mendapat amanah memimpin rakyat. Marilah kita segera berbenah dan kita support sepenuhnya untuk pemerintah yang sedang bertugas, yang diberi amanah oleh rakyat, yang hakikatnya diberi amanah oleh Tuhan untuk memimpin bangsa dan negara kita. Kita support penuh apapun keputusan, kita husnudzon itu keputusan yang terbaik, dan kita sebagai rakyat kecil memohon kepada yang sedang memerintah untuk mengambil keputusan yang tepat, untuk melaksanakan keputusan yang tepat tersebut dengan tegas, tanpa tedeng aling-aling, agar apa yang dikhawatirkan atau yang disindirkan atau disampaikan oleh Gus Dur dulu itu, bahwa bangsa kita itu ternyata bangsa penakut. Maksudnya bangsa penakut itu tidak berani bertindak kepada yang bersalah, mudah-mudahan segera bisa kita akhiri. Dan rakyat tentu saja untuk bapak-bapak yang mendapat amanah untuk memimpin bangsa dan negara ini, rakyat selalu mendukung apabila bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang gede, orang-orang atas itu bersungguh-sungguh memberikan pikiran dan hatinya di dalam melaksanakan amanah. Contoh yang paling nyata tentu saja hari-hari ini kita melihat Pak Purbaya. Saya disclaimer, saya belum pernah ketemu Pak Purbaya, beliau juga belum pernah ketemu saya, tidak pernah berkomunikasi dalam bentuk apapun, maksudnya WA, telepon, macam-macam dengan beliau. Tapi saya membaca di kalangan Gen Z, milenial, itu Pak Purbaya itu idola.
sebagaimana Pak Prabowo, sebagaimana Pak KDM, dan pemimpin-pemimpin yang baik-baik. Dan banyak pemimpin kita yang masih menjadi bahan ledekan anak-anak Gen Z dan milenial. Kenapa yang saya sebutkan itu anak-anak Gen Z dan milenial dan adik-adiknya? Karena suara mereka itu adalah suara yang polos, suara yang tulus, suara yang tidak punya interest apapun, yang memperhatikan dan menilai benar-benar dengan kepolosannya. Kalau yang sudah tua-tua seperti saya menilai yang mungkin ada interest atau apa gitu. Tapi anak-anak muda secara umum begitu, meskipun ada juga anak muda yang licik, mudanya aja licik apalagi tuanya, licok. Nah itu ini peringatan yang keras. Kalau orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan, dengan agama, mungkin mereka mengatakan apa hubungannya perilaku atau akhlak yang buruk dengan dengan bencana alam, dengan yang lain-lain. Nah, perlu saya ingatkan bahwa ada satu penelitian dari seorang ahli kimia, seorang ahli fisika, dan seorang yang concern dengan penelitian tentang air atau hidrologi, yaitu Profesor Dr. Masaru Emoto, orang Jepang yang dari Universitas Yokohama. Saya ingatkan, beliau pernah meneliti fenomena air yang dibacakan doa dibandingkan dengan air yang tidak dibacakan doa. Yang kesimpulannya adalah ketika air didoakan atau diberi kata-kata positif, molekul air membentuk kristal segi enam yang indah. Sebaliknya ketika air diberi kata-kata negatif, molekul air membentuk kristal yang buruk. Jadi jangan dikira doa itu tidak ada frekuensinya. Jangan dikira perbuatan yang baik itu tidak ada frekuensinya. Alam benda itu merekam dan merespon. Dari kata-kata yang baik, orang-orang yang kata-katanya baik, yang suka berdoa pasti tidak suka melakukan pembalakan liar. Pasti tidak suka melakukan penambangan liar. Orang-orang yang baik begitu, yang suka melakukan penambangan liar, yang merusak alam, yang pembalakan liar, pasti orang-orang yang tidak baik. Kalau orang baik, itu pasti tidak melakukan itu. Artinya akhlak kebaikan itu relevan dengan pelestarian alam. Ya, tapi itu bosnya pembalakan liar itu hobinya umroh, yaitu umroh sesat itu. Umroh itu bukan tanda orang itu baik. Ada kalanya orang baik itu tidak pernah umroh ya karena tidak mampu atau tidak sempat. Salahuddin Al-Ayyubi, salah satu tokoh besar dalam sejarah, itu seumur hidup sampai beliau wafat itu tidak sempat haji, tidak sempat umroh. Karena sibuk memperjuangkan kemanusiaan. Gitu. Nah karena ini agak ngeri-ngeri sedap, sebelum kita nanti lucu-lucuan juga karena kita juga ada raja humor dari kutub selatan tetangganya Kanjeng Ratu Kidul. Kita dulu karena ini rodok ngeri-ngeri sedap ya ini. Kita nembang dulu ya Hayyu ya Qayyum.
akan datang masa ketika politik lebih didengar daripada hikmah. Suara lebih keras daripada akhlak. Dan jabatan lebih dicari daripada amanah. Di saat itu umat beragama akan saling bertabrakan, bukan karena keyakinan, tapi karena kepentingan. Dan jika para pemimpin rakyat kehilangan rasa takut kepada Tuhan, maka Tuhan akan memperlihatkan kekuasaannya melalui alam, agar manusia mau kembali menundukkan kepala. Ya, jadi terkait dengan itu masih ada sambungannya dikit, ya, jangan lupa. Pokoknya kita semua banyak berdoa, banyak berwiridan, banyak berzikir. Kita doakan diri kita, keluarga kita, tetangga-tetangga kita, seluruh rakyat Indonesia, para pemimpin kita, semuanya. Dari Presiden sampai RT, dari Pak Kapolri sampai Pak Babinsa, dari Pak Panglima TNI sampai Pak Tentara yang bertugas di Koramil di seluruh Indonesia, dari Pak MPR dan Pak DPR dan Bu DPR, dari Pak Hakim Agung sampai Hakim biasa, dari Pak Jaksa sampai Jaksa Agung sampai Pak Jaksa atau Bu Jaksa yang biasa, semuanya kita doakan agar diberi senantiasa oleh Allah, diberi hidayah, diberi maunah pertolongan, diberi kekuatan, diberi tuntunan sehingga bisa menjalankan tugas amanah dengan sebaik-baiknya. Amin. Ini wis serius saiki, saatnya odo santai. Mumpung ana cucune Pak Basio, Mbah Basio. Monggo, monggo. Nenggah mriki. Kenalan mriki, monggo. Salam. Engko randagel langsung langsung di take down. Monggo sugeng rawuh Mas. Nggih, Pak Yai. Kenalan asmane sinten? Senajan jenengan wis terkenal diulang-ulang biar lebih terkenal. Kula nuwun. Kula nuwun. Oh, monggo. Kula Sinten niku? Kula sinten? Kula nuwun. aruh-aruh kok nggih. Nggih. Silaturahmi. Kula Gus Peng. Ngagem O mboten ngagem U. Gus Peng. Peng. Gus Peng niku go kalih Speng. Speng niku dolanan sing dituthuk mengke wonten kekuatane sepinten. Oh, nggih. Apa kuwi? Dolanan Amerika pokoknya. Oh, dolanan Amerika. Amerika iki ngendi? Karo Blawong ngendine? Aku ping kengidulen. Oh, kengidulen. Kengidulen iki. Gimana Gus Peng kabar? Baik? Baik, alhamdulillah. Yo baru pulang dari umroh ya? Oh, Oktober kemarin. Oh, Oktober kemarin, alhamdulillah. Insya Allah tahun ini umroh lagi. Alhamdulillah. Kalau ada biaya. Tapi ini pulang umroh tetap pakaiannya Jawa karena orang Jawa, ya ta. Ah, nggih wonten crita kula sanjange jenengane lho, Pak. Gimana? Pak Yai. Nggih. Nek umroh tetep kudu nganggo sarung. Heeh. Nganggo klambi biasa ra apa-apa nek ana sorjan ngoten lho. Nggih. Kula mboten beto blangkon lali. Terus? Lah terus dilalah kula
pengen tumbas gamis. Ora sarungan. Sarungan Ning nganggo sempak lah. nek ngak pas mikot mboten. Oh, betul. Pun ngerti kalau saya. Saya ngerti aku mikot barang. Terus. Terus niki basane Jawa, Inggris napa? Bahasa Indonesia. Oh ya, setelah saya sampai sana sampai Mekah toh, saya terus beli gamis. Oh, beli gamis. Wah. Bul ndak cocok. Karena Sumuk. oh, Penak singlet kali sarung niku lho. oh ya ta, terus. Yes Mas. Mas mumpun kula sing penting ngolah-oleh gamis ngono. Oh iya. Le teko ning Asem kono. Mboten king niku lho apa pedagang-pedagang Bangladesh barang niku lho sing Oh. sing nek wonten Satpol PP doyak-oyak niku lho. Oh iya. Pertama harganya ini 70 rial. Wah. Teng mriko sing terkenal Jokowi Indonesia, Jokowi katanya. Wah, Pak Jokowi kondang banget ya. Kondang banget teng mriko. Iya. Nah, terus saya beli. Nah, ternyata itu tadi 5 huruf 5 huruf iki. sumu. Enggak regane 70 real. 70 rial, tapi akhirnya ada Satpol PP jadi 25 rial. Oh, 20. Tetep aja 1.000 nek dirupiahke. Murah teng Brengarjo. Terus apa lagi ya pengalaman di sana yang apa delok apa burung ababil apa? Anu, sate unta. Oh, sate unta? Iya. Oh. 4 huruf lah itu. Nyun saya kan jenengan nanti giginya ada yang kotor Iya, karena ini. kebanyakan makan sate unta. Itu 4 huruf. Oh, 4 huruf apa? Alot. Pokoknya 4 huruf, 5 huruf gue. Iya. Terus gimana? Akhirnya ya terus 3 huruf, pulang aja. Terus ke Jabal Uhud aja, Mas. Terus sana ada cerita saya itu yang perang Uhud itu loh. Oh, ya di Gunung Uhud itu ya. Ya, banyak syuhada yang sana terus Ya. ziarah gitu ya. Terus murah di sana itu 100.000 3 sorban. Nah, itu lebih murah. lebih murah lagi. Ora sampean iki jane umroh apa anu to golek dagangan to? Piknik. Wow, piknik. Piknik. Ya tetapi umrah kalian haji itu memang ibadah piknik. Iya. Gitu loh. Iya. Memang anu supaya melihat min sanga irilah tanda-tanda siar-siar Allah gitu loh, menelusuri menapak tilas sejarah para nabi. Tareh. Ah iya gitu. Baru di sana saya tahu tareh. Wes. Biasanya taren. Taren. Manasik. Manasik apa? Manasik itu ternyata briefing. Oh. Nah, cah ben-benan itu apa namanya? Technical meeting. Oh, technical meeting. Tak kirain kan manasik itu wah, apa ya ngeri banget itu manasik itu harus bahasa Arab anu ternyata briefing. Karo Jackson. Ya. Oh, Jackson. Itu. Tapi di sana saya yo prihatin karena kan sudah ada sedikit bencana-bencana yang sekarang terjadi toh. Oh, waktu itu sudah ada ya? Oktober itu ya mulai. Di sana ternyata tidak cuma di Indonesia aja yang apa di Arab aja yang tahalul. Di sini juga tahalul hutan. Oh ya. Tepuk tangan loh. Ben rada gayeng. Ternyata Mungkin sing gane ngunduli hutan iki kokean umroh itu, kokean tahalul ngono apa ya? anu Iya. itu kebetulan India itu yang barbershop itu kan India. Ternyata di sana di sini juga ada tahalul hutan. Iya. Tapi ya prihatin ya. Pak Yai itu ya. Karena saya tadi juga mendengarkan apa? Baru pertama kali mendengarkan kalau menanam pohon itu adalah sedekah. Iya. Iya. Niku pripun niku? Ya, itu semua nabi itu menyuruh umatnya untuk menanam pohon dan semua nabi itu berwasiat jangan mudah menebang pohon gitu. Bahkan memotong ranting pun harus dipikirkan kalau tidak benar-benar apa itu lebih besar manfaatnya tidak boleh. Bahkan di dalam perang ketika semua hukum kalau di dalam perang kan tidak berlaku. Tapi tetap Nabi Muhammad SAW itu berpesan untuk alasan strategi apapun di dalam peperangan jangan menebang pohon, gitu, jangan menghancurkan pohon. Salah satu pesannya begitu. Jadi betapa pentingnya pohon itu. Jangan, saya berpikir kadang-kadang gini, Mas Gospeng, jangan-jangan hujan itu masih mau turun bukan karena manusia,
Tapi karena pohon. Oh. Ya menusane anu ki mau kokean mangan sate unta. Pun mboten kok wong teng mriki mawon ajeng teng mriki mam sate unta dadak teng Wiraloka malah kena pasal. Terus pengalaman apa lagi yang di sana yang anu? Wah, pengalamannya Lihat Ka'bah gimana lihat apa? Ternyata Ka'bah itu apa? takjub aja. Oh, takjub ya. Ya maksudnya kan orang seperti saya itu kok yo diberi kesempatan. Sampai ke sana. Alhamdulillah matur nuwun. Nggih. Itu ada buku almarhum Mas Danarto Sastrawan itu. Oh. Judulnya Orang Jawa Naik Haji, ada pengalaman-pengalaman di sana. Kalau di Mekah begitu lihat Ka'bah gimana perasaannya? Takjub, terus Takjub. habis itu Ya terharu atau ya intinya menangis? bersyukur. Menangisnya kalau pas kelingan utang ya. Apa? badal umrohnya yang badalin ibu saya yang menangis. Kalau saya yang pertama enggak malah bingung. Oh, main bingung tok ya. Ya kan saya pas lagi briefing manasik itu kan saya in out. Oh, ya. Keluar masa. Cek. Iya, wah. Mutoifnya wah ra masuk ya metu neh udut. Ali hisap ya sini ya. Iya. Terus gimana? Ya pengalamannya kalau di tanah haram itu jangan berpikir apa-apa. Pasrah mawon kalih Gusti Allah. Nah, tapi kalau kan cah ngeyel. Pengalamannya yang paling ya itu tidak bisa buang air besar itu. Oh. Kalau setiap ke toilet itu keluarnya cuma air kecil terus ya? Enggak, yang pas mau Yang besar nggak bisa keluar ya? badal umrohnya itu. Oh, badal umroh ya. Gara-gara saya posting sebel sama teman saya sekamar itu loh. Nah, saya bilang, kok ora yo mbok ablumin nanas ki mbok yo di apa? Jaga. Ya, maksudnya dong ibadah aku tak ngurusi sampah lah. Terus foto belakang ada truk sampah. Terus enggak bisa buang air besar. Oh, gitu. berapa hari? 1 jam wis kaya ajeng sakaratul maut. Oh, akhirnya keluarnya gimana? Soko, akhirnya keluar terus pun Gusti Allah kula nek pasrah pun lho. Oh, tak kira nek ndonga Gusti Allah niku jenengan urusi ngono kuwi. Wah, ya keterlaluan. Boten. Kula pun pasrah mboten saged masalahnya kula ajeng badal umrohe ibu saya. Oh, jadi ada ya. napa jenenge niku? Ya, anu Kajat ya. Oh, ya. Itu. Sampai kan rencananya mau ibu sama bapak. Cuman ibu tok lah, habis itu kaki saya sakit. Tapi nek begitu adzan sholat ndak sakit. Saya mau Gusti Allah mbok adzan terus. Lho tak sholat terus iki kula mboten lara. Terus Ya udah akhirnya bisa dan saya putaran 1 tawaf itu, yang kedua digeret orang mau ke Hajar Aswad. Nah, saya kan nggak dong. Hajar Aswad itu setahu saya cuman pondasi untuk membangun Ka'bah. Digeret dan sampai situ cuma tinggal 3 orang, kepala saya bisa masuk Hajar Aswad dan bisa mencium. Wes, tapi saya tidak melakukan, Mbak Yayi. Soalnya karena begitu saya kurang 3 orang, terus orang yang di dalam situ keluar kepalanya mengo ke saya, kok sombong iki. Kaya kanca-kancaku wong Indonesia iki sombong-sombong. Terus? Matur nuwun Gusti Allah, kula pun teng mriki pun saged memegang Ka'bah. Mundur terus kalih ndonga. Gusti Allah kula mboten mencium Hajar Aswad dulu. Saya mau ngelanjutin tawaf buat badal umroh ibu saya aja. Oh, tak kira tidak mencium Hajar Aswad dulu, saya mau mencium cewek dulu. Wah, tak kira ngono ora. Berkahnya terus pulang dari sana saya rabi, Pak. Wah, alhamdulillah. Jadi anu ya, ora nyium Hajar Aswad ning nyium istri ya, wis keren. Allahumma amin. Iki tenan apa ora? Serius. Gus Pengge. Jadi begitu saya pulang, calon saya kan masih non-is. Pulang-pulang terus mu'alaf, terus langsung rabi wis sisan. Oh, ora ijolan. Calon istri mu'alaf jenengan murtad itu enggak? Boten. Aniku. Yo men adil. Boten. Pak men lajeng ngaji istiqomah ngoten lho, sesi istiqomah iki. Ngaji istiqomah? Nggih. Oh, lah istiqomah wis ndek bojo, Cik. Nggih, teng omah. Ayo. Nggih. Terus gimana? Kalau di Madinah, di mana dia gimana? Kalau di Madinah ya ayem. Ayam ya. Ayem
tidak seperti Ayam bakar apa ayam goreng? ayam sorry. Ayam sorry. Tapi lebih apa namanya lebih santai, lebih Arab itu seperti ini. Gitu. Jadi di Madinah mungkin saya juga nggak tahu apa namanya pengalaman saya kan masih nol pudel toh Pak Yai. Jadi di sana dibilangin teman-teman kamu harus ke Raudhah. Sebelum berangkat itu ketemu temanku terus ngobrol-ngobrol. Raudhah ya apa? Ora ngerti. Terus ya begitu manasik kan kula mboten ngrungokke nek niku taman surga niku makame Kanjeng Nabi. Masjid Kanjeng Nabi. Ya, Nabawi niku nggih. Ya, Nah, masjid aslinya Kanjeng Nabi. nggih, Mbak niku nggih. Di sana nggih terus rombongan bisa masuk tapi cepet banget terus diusir kali askar itu. Gentenan-gentenan itu toh. Ketake mungkin ketok iku wong kere kesuwen ta ento ngono mungkin ya. Iki ra anggota dewan ki. Cetok dudu pejabat iki RTW dudu. Iki ming babin sawe rong tekan ya. Oh ya. Terus 2 menit wae usir. Ya, habis itu terus teman. Tapi memang gantian kan masuk. Iya, terus teman saya teleponan di Madinah itu dia di Indonesia. Kamu aplikasi nusuk. Malah ketian aku gitu. Ternyata itu ada aplikasi masuk itu ya, masuk ke Raudhah lah. Alhamdulillah bisa ya 1 jam. Alhamdulillah. Ya. Dan nemplek dindingnya makam Kanjeng Nabi itu loh Mas. Rumah. Rumah yang sekarang jadi makamnya kan. Ya itu di situ. Ya. Tapi rakon nangis gitu Pak. Oh nangis ya? Ya. Saya curhat. Gembeng ya berarti? Iya, saya terus menyemandungane bilang Kanjeng Nabi kula pun absen kula umat panjenengan. Wis keren banget. Tepuk tangan. Ya iya. Bahasane menipun absen itu. Ya sakit toh. Ya terus. Sanjangnya sudah sampai sana itu absen. Sampai Ka'bah juga Gusti Allah kula pun absen kula Islam kula. Tepuk tangan. Lah pripun ajeng dongono Pak nggih. Karang nggih buka bungkusan kodhong saiki ya alhamdulillah wonten isine raketang sithik wonten. Iya. Terus apa lagi yang ini? Ya terus itu setelah tidak bisa BAB menjelang mau pulang ke Indonesia ada kejadian yang lucu lagi itu. Mau zuhur apa asar ya, saya keluar hotel mau ahli hisab merokok. Tiba-tiba saya ditelai doro itu loh, merpati. Set kena kopiah saya. Wah, rezeki. Alhamdulillah. Kalau mikir wah tutukannya wingi sampah-sampah terus loh. Oh nek teng Indonesia aku tak ngresiki telek mawon. Telek masyarakat maksudnya. Nah terus pun lo nyebrang Pak Yayi, nyebrang di seberang jalan diteleki mleh. Masya Allah. 2 kali. Iya, terus adan asar nek mboten salah. Adan mlebet hotel. Kan lo ngagem kemeja batik terus wonten sak teng mriki. Handphone kula sak mriki. Ajeng wudu, handphone ku ndi? Sak kula telek kabeh ning telek temu niku. Pak Yayi. Sak iki penuh dengan telek. Sak handphone itu. Oh, telek akeh banget. Iya, telek doro. Oh, iya, itu ajaib juga ya itu ya. Allahumma amin. Allahumma amin ya. Kok iso gitu ya? Kok bisa ya? Iya. Terus pulang pas perjalanan dari Malaysia mau ke Indonesia ketemu ibu-ibu menceritakan merpati juga. Ibu-ibu itu waktu tawaf terus ada merpati di kepalanya sampai 4 kali tawaf itu. Nah itu ada fotonya. Weh. Kebetulan saya nggak moto telek saya tadi. Ya itu. Subhanallah ya subhanallah. Ya pokoknya ada banyak peristiwa atau pengalaman spiritual yang sangat mengesankan gitu ya. Terus setelah rangkaian pulang dari umroh itu kesimpulannya Gus Peng itu apa? Umroh itu apa? Terus anunya hidup itu apa gitu. Ya yang pertama kan umroh itu saya niatnya memang ya roh. Jadi memang wisata religi dan mungkin akan insya Allah mempertebal iman dan takwa. Insya Allah. Amin. Terus
Napa apa pertanyaannya? Aku ya lali sih. Ya Terus, pokoknya setelah selesai dari umrah itu bedanya apa dengan sebelum umrah? ya lebih ayem dan lebih banyak berdoa karena orang hidup tidak berdoa itu sama aja makan cuma nasi putih doang gitu loh. Wah, tepuk tangan. Orang hidup tidak banyak berdoa itu seperti nasi putih doang. Tidak ada lauknya. Tidak ada lauknya. Kecuali nek pas moso putih. Nah, pas masuk putih. Jadi makame nggih sego putih, toya putih, pocongan apa rukuh barang diwae. Tapi rukuh nggih wonten sing biru ijo ngoten nggih. Oh, ya ada. Kita guyai ngoten. Ireng aja ada orang Mekah malah perempuannya kan pakai ruko hitam tuh. Ya itu. Iya. Oke Mas Peng, kita nyanyi dulu. Nggih. Apa nyanyi apa? Apa Mas Samu? Manut ya wis rampung wae. Apa? Apa masalah? Halal Madinah baru umroh tuh. Oh, ngalal Madinah dalam rangka menyambut Gus Peng pulang dari Madinah ya. Oke, yuk. Alhamdulillah disambut. أقصر شباك الرسول لكي أستغفر الله حيث ينبو يغتفر
nanti mudah-mudahan kapan-kapan kita bisa bawa gamelan ke Madinah. Kita melantunkan Al-Madinah pakai gamelan. Ya, ini Pak Dubes Arab Saudi mudah-mudahan dengar terus. Ya udah kita undang. Punya banyak. Nah, ini season berikutnya mumpung ada Gus yang tidak sembarang Gus, yaitu Gus Peng. Nah, kita tanya jawab nanti yang jawab biar Gus Peng. Nah, siapa saja boleh bertanya, tidak bertanya juga boleh. Nanti ini satu jalan. Ya enggak apa-apa, memang itu temanya mau kok ya. Tersesat masuk surga ya tadi. Daripada jalani bener ning jalaning neraka. Allahumma amin. Amin. Monggo siapa yang mau tanya boleh. Mau bertanya? Atau membantah atau langsung merosting Gus yang satu ini. Gus Peng, Monggo. saya mau nanya Gus Peng. Boleh. Sekarang istrinya yang keberapa, Pak? Ini yang ketiga. Wah kayak ping telu. Ini dia mau niru. Oh, kan saya in out. Dia pengen in out juga. Oh iya ya. Maklum. Ya nggak apa-apa, Pak Guru Sandi ya. Iya Pak Boy Sandi. Kalau memang sudah tidak cocok gitu Pak Yai, ya dilepeh. Dilepeh itu apa? Gitu ya. Ya, kalau nggak bisa di bahasa Indonesianya diulu itu apa Bu Yai? Diulu, ditelan. Kalau makanan tidak bisa ditelan kan berarti kan malah menjadi penyakit jari ini. Oh apa? Ya pancingan tuh loh. Oh pancingan ya. Ya sok entuk tawes, sok entuk pancingan. Ini namanya teman-teman penonton, ini namanya plesetan. Ya. Orang Jogja itu kan sukanya plesetan gitu ya, Betul. memplesetkan kata-kata. Oke, ada yang lain? Silakan. Monggo. Bertanya aja nggak apa-apa. Kalau enggak ada yang tanya ya Kalau nggak ada berarti kita tutup. Mas Samu apa Mas Rudi harus curhat di sana kayak Mas Endi podo-podo senase. Boleh. Oh, twin ini. Atau win. Oh, malah rabi wong loro mah apik jane ya. Wah, malah kaya malah mboten nonton. Wah, mboten. Anggar utang ndang. Mboten saged numpak kapal ngene. Oh ya. Kira dong sing cah cilik-cilik dadi wis ben sing guyek dhewe wong loro to. Padahal dhewe ya ling guyu ta ya radong to. Ora kok tak endagal iki ora. Tapi ya ndak apa-apa toh Pak Yai. Apa namanya? Justru enggak dong itu malah jarine kan tadi kan jarine nek enggak dong itu malah biasane perilakunya sae. Nek ora kan radong. Kadang-kadang itu gini, kadang-kadang itu sekarang itu fenomenanya begini. Ini kan tadi sempat ngobrol dikit sama Gus Peng itu. Banyak orang itu pengetahuan agamanya luas, tinggi, tapi hatinya itu kotor. Tapi banyak orang yang merasa pengetahuan agamanya sedikit, tapi hatinya bersih. Kan itu. Padahal semua orang itu menghadap Allah itu tidak akan selamat kecuali ilaman atallaha biqalbin salim. Kecuali menghadap Allah dengan membawa hati yang selamat, yang bersih gitu. Ini untuk karena Gus Peng kan orang ngerti agama apa-apa tuh dadi ben ayem ngono lho. Jadi kadang-kadang itu yang disebut agamawan itu hari ini itu diukur dari jumlah pengetahuan tentang ritual agama yang dia kumpulkan. Bukan seberapa bersih hatinya. Padahal di zaman-zaman awal agama itu ya orang disebut soleh atau orang baik itu ya pertama-tama yang dinilai ya hatinya. Oke atine iki apik, wong apian gitu. Sekarang kan enggak yang pakaiannya paling lengkap, yang umrohnya sering, Paling well. paling well gitu ya gitu. Padahal bukan itu kan. Karena yang dinilai Allah itu hati dan perbuatan gitu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum gitu. Allah itu sungguh tidak menilaimu dari bentukmu, dari casing, dari hal-hal yang artifisial. Apalagi hartamu enggak gitu loh. Tapi yang dinilai Allah itu adalah hatimu dan apa yang kamu lakukan berdasarkan hatimu itu. Kalau hatinya baik,
penuh welas asih kan perilakunya juga akan mencerminkan hati yang seperti itu. Gitu. Ini kadang-kadang sering dilupakan. Nah, kita karena ini lagi memakai beberapa simbol budaya Jawa seperti blangkon, seperti sorjan, seperti apa ini? Oh, sarung tuh. Ya, sarung cap-capan ning macak jari itu loh. Oh, macak jari. Gamelan. Orang Jawa itu dulu diajari Wali Songo itu bagaimana mengolah hati supaya hatinya itu selamat, supaya qalbun salim itu supaya hatinya selamat dari iri, dengki, sombong, pelit, suka menilai orang macam-macam itu. Itu orang Wali Songo itu benar-benar menekankan hal-hal seperti itu gitu. Sebagai ruh dari syariatnya gitu, saringat atau ibadah ritualnya gitu. Jadi sekarang kan kadang-kadang kan kalau di medsos itu pertanyaannya itu hanya terkait dengan ritual fisik, misalnya apakah kalau puasa itu kentut di air puasanya batal atau tidak, itu urusan-urusan kayak gitu aja. Bukan teknis yang ya nggak bermutu menurut saya itu. Ya baik tapi mutunya kurang gitu loh. Tidak banyak membahas bagaimana mengelola hati supaya selalu bersyukur, selalu gembira. Kalau terkena cobaan sabar, tawakal, qanaah gitu. Optimis dan seterusnya itu kurang dibahas gitu. Yang ditanyakan hal-hal yang itu hal-hal teknis ritual yang itu sebenarnya juga ikhtilaf. Apakah membaca kunut itu bacaannya begini apa begitu? Nah, misalnya gitu, apakah salat subuh itu kalau tidak baca kunut sah atau tidak? Ya gitu-gitu aja. Nah, hatinya tidak pernah diolah, maka kadang-kadang itu kita melihat sekarang itu ritualnya kuat, tapi rohaninya keropos gitu. Harusnya dibalik ya, Pak Yai ya? Iya, harusnya dibalik dari hati dulu baru ke ini ke syariatnya. Rasulullah kan juga begitu, diajari Allah itu di ayat-ayat Makkiyah itu terkait dengan hati, terkait dengan tindakan sosial gitu, keberpihakan gitu, kasih sayang, pembelaan kepada yang lemah, pembelaan kepada keadilan gitu. Kemudian kesetaraan, kemudian ya terkait dengan kemanusiaan dulu. Baru setelah itu tahun ke-13 baru syariat sholat itu diturunkan lewat Isra Mi'raj itu di mana sholat menjadi diwajibkan. Baru gitu. Sekarang kan kadang-kadang kebalik-balik gitu ya. Atau setidak-tidaknya itu kurang memperhatikan hal-hal yang sifatnya rohani. Yang rohani itu ya hati itu. Gitu. Kira-kira ngono Mas Gus Beng. Wah, ada yang mau tanya silakan. Mikrofon silakan. Jawab ini saya. Ampun angel-angel lho. Betul, kalau mau bertanya yang gampang-gampang aja. Apa yang menggerakkan hati Mas Gepeng sebagai seorang seniman ataupun pelawak datang ke tempatnya Gus Fuad? Gampang toh? Wah, gampang. Yih, kalau jawab. No? Wah. Awalnya itu saya datang ke tempatnya Gus Fuad itu karena saya mengalami masa-masa jahiliyah. Wah, ngeri banget lagi. Ngeri banget tuh. Mentang-mentang sekolah Arab terus jahiliyah. Karena sing bahaya itu ya Bu Yai, ternyata itu jahiliyah modern ya. Saya itu terkena jahiliyah modern sing iri, dengki, serai, duweni jadi diduweni gitu. Akhirnya saya terpuruk di dia melihat. Tuh, silo itu loh, silo. Bahasa Inggrisnya dia melihatnya. Oh, silo ada ya. Silo dia melihat itu. Perempuan tapi kan silo. Oh ya. Nah, saya mengalami fase sing di luar nalar. Bahkan saya ora percaya apapun gitu loh. Akhirnya saya melu kejawen, melu apa nih tetap sholat. Ini kan angel tuh niku kan. Iya. Ya, habis itu kok tiba-tiba saya pengen ke tempatnya Gus Fuad.
Saya telepon, saya WA Tomo terus dikasih nomornya Mas Arifin ya. Nah itu pertama kali di sini saya sing belum radong apa-apa itu. Ya padahal nggak pernah menonton siapa toh itu Gus Fuad. Siapa itu saya nggak tahu juga. Tapi kok pengen ke sini sudah ada apa? Ya kok yo wis kowe nang ngene Gus Fuad, kowe mesti di keimangan oke. Orang di rukiah, harapannya kan di rukiah ya kayak gitu ya. Di keimangan wis jelas wis nang ngono jak ngobrol. Ya wes saya kesini akhirnya keterusan, bahkan saya kemarin baru pulang mau langsung kesini tapi ya capek dan sore langsung mau syuting itu Bu Yai tadi baru bisa kesini. Ya intinya insya Allah di sini itu oyam ayem. Karo gayam-gayam ya. Oh ya. Makan lah. Gayem, nggih maaf teng mriki los kok. Baru sholat Isya wis diteri bungkusan ya tadi. Nggak ada pondok mana ya pondok yang ada ya di sini. Urung sholat, urung napa-napa wis. Mak mriyen oke ndak sholat semaput oke. Nggih, pokoknya kata orang pintar carilah tempat yang ayem gitu aja. Siapa itu kita siapa ya? Van Basten atau siapa ya? Ruth Gullit. Ya golek nggon sing ayem kowe mesti melu ayem. Kayak Tombok Ati kumpulono wong soleh, kowe bakalan soleh. Kumpulono menteri pejabat kowe bakalan dicap dadi pejabat. Dadi menteri kan ngoten niku. Nggih to, kumpulono wong apa seneng solawatan kowe bakalan iso solawatan. Ning ya napa niku sing jahat nggih dikumpuli gitu. Iya. Tapi jarene guru kula niku roket atit niku guru kula. Niku tapi ya kowe kudu soleh sik, kowe kudu sing kuat, jejeg. Balik meneh ning pohon tadi akarnya harus kuat kan seperti itu. Ngoten niku jarene. Tepuk tangan. Oke, sebelum dilanjut, yang mau nanya berikutnya kita lantunkan karya Sunan Giri, Turi Turi Putih.
Sebelum lanjut ke Mas Gospeng, mungkin ada yang mau usul atau mau bertanya. Bertanya boleh. Monggo Mas, silahkan, siapa saja. Tak kenal maka tak. Oh ya, monggo silahkan. Ini mic tolong Mbak. Jawab mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ngapunten wabarakatuh. derek tepang kula paring asma Ghafur. Kula rencangipun Mas Saipul. Kebetulan niki wau kula nembe pindah sowan mriki. Niki kula ajenge tanglet maaf. Oh, maaf. Kebetulan kalau hari ini kan saya pengen tanya kan. Sebenarnya Mas Gospeng niku siapa toh? Kalau saya boleh tahu karena saya kan kebetulan belum kenal. Iya. Saya temennya Batman. Tapi kalau malam tidur. Jadi Batman itu adalah pahlawan yang membasmi kejahatan di malam hari. Cuman malam hari kebetulan derek Pak Yai wiridan. Jadi ya insya Allah dimulai minggu depan oh ya. Saya itu di Jogja itu entertainment Mas. Bosannya saya MC Mas. Tukang ngapusi penonton. Jadi saya itu keseniannya cuman sampai SMA karena itu tadi tak kenal maka tak punya ragat itu loh. Jadi raiso kuliah kan gitu. Jadi saya itu MC Pranoto Coro, Master of Ceremony dimulai pada tahun 1996. Jadi saya 2025 berarti pun meh kabisat. Buh, angel banget aku ya. Februari. Nah itu saya itu Mas Ghafur. Saya pembawa acara di Jogja. Saya kalau di panggungnya kan gepeng kesana kesini. Jadi pada saat nyambung sama pertanyaannya yang pertama tadi Bu Yayi tadi, kalau dulu saya gepeng sana sini, begitu saya terus balik tadi mau alaf dari ateis tadi itu terus saya ganti Gospeng tadi, dikasih nama sama teman saya karena tidak kenal juga sama orang itu, dibilang koi karek tinggal dua pilihan, nek ra mati edan. Angel tau aku Mas. Akhirnya terus datang ke sini, bahkan sempat ada fenomena juga sih tadi belum tutup mau jawab Yai. Dari sini pertama saya masih bingung. Itu pas puasa ya. Keluar dari sini saya malah muter-muter sampai Segoro apa sih? Ya, itu muter-muter 3 kali muter ketemunya Pemean sama kuburan terus itu loh. Memang di sini banyak kuburan ya, banyak. Itu pertama. Mana? Walah enggak tahu, saya kuburan terus itu sama gawangan buat pemean itu loh, cucian itu. Nah, itu sekali muter. Wah, ini kono berarti ini kok kanan. Metu bulak mana? Balik lagi sudah itu ketemu anak-anak kecil-kecil pada benerin lampu di depan kuburan. Malu tuh saya. Tanya. Jalan Imogiri pundi nggih? Oh, karena masanya ada apa sawah-sawah belok kanan. Wah, saya pede. Tetap belok kiri Bu Yai. Ketemu kuburan lagi, ketemu memean, akhirnya saya beranikan diri, Mbok saya diantar. Padahal itu sudah jam 3 dari sini jam 2 aja itu ya. Jam 2, jam 3 kurang 15 apa jam 3.15. Saya harus masak untuk orang di rumah sahur. Akhirnya ya wis handphone baterai nentek, bensinnya mbuh. Allahumma amin. Akhirnya sampai ya itulah saya dengan waton itu loh. Begitu Mas Ghafur. Lanjutannya Mas. Oh ya. Berarti bisa dikatakan nek Mas Gospeng ini kan pelaku seni. Ya. Nek menurut jenengan ini kondisi napa
seni dan budaya di Indonesia khususnya Jawa saat ini menurut pandangan jenengan itu seperti apa nggih, Gus? Dibungkam, Mas. Wah, langsung dibungkam. Enggak, kalau seni dan budaya di Jawa itu tetap apa namanya, kalau sepengetahuan saya nggih, tetap manut jalur itu tetap dari Wali Songo. Ya, dari Wali Songo, karena memang kebetulan di Jawa itu tidak lepas dengan gamelan, terus papetso, wayang itu, sama mungkin di situ pasti ada unsur menari, bahkan seni rupa pun pada saat itu ya sudah ada, walaupun tidak terlalu diekspos mungkin ya. Yang pasti akar budaya Indonesia itu insya Allah dari Jawa. Itu mungkin seperti itu menurut saya, karena saya memang orang Jawa, nggak mungkin saya bilang nanti akar budaya itu dari luar Jawa, kan nggak mungkin, karena saya orang Jawa ya pasti dari Jawa. Ya, seni dan budaya itu relatif dan kolektif, Mas, menurut saya, tergantung zamannya, rezim apa, kan gitu. Kalau zaman dulu ya mesti aja kan banyak kayak apa, pelukis tidak boleh gambar ini itu, terus tapi sekarang sudah boleh, terus penari tidak boleh ini itu, terus gamelan juga dibatasi karena lebih mementingkan gamelan atau alat musik dari luar, kan pada saat itu masih dijajah Belanda nek salah. Jadi lebih, bahkan mungkin nek Pak Yai nanti bisa menceritakan kalau gamelan itu mungkin ada revolusinya juga ya pada saat itu, mungkin saya kan kurang tahu, saya kan bacanya cuman pemberontak semua. Jadi ya tapi ya alhamdulillah terus ikut Pak Yai wiridan, amin. Oke, sambut, terima kasih. Sama-sama. Oh ya Mas, saya lulusan SMKI Mas. Oh ya, saya lulusan SMKI jurusan teater, tapi ora tahu duwe sanggar. Mungkin ada pertanyaan yang lain, silakan. Kalau ndak, apa Mas Gospeng mau ada pertanyaan untuk? Saya mau tanya sama Pak Yai, karena saya sudah niat dari kemarin sudah dijabri sama Mas Andi. Ayo ngaji meneh. Ngajine apa saiki? Ya tetep gamelan, terus luwih oke saiki jare. Opo iya bener. Saya terus timbul pertanyaan. Saya kan karena saya saking cintanya sama Nusantara ya, anak saya kasih nama Nusantara Pak Yai. Wis keren banget. Tapi ya Sativa Nusantara. Sativa itu tanaman. Ya. Terus saya mau bertanya, sebenarnya itu Nusantara itu seperti apa sih kan gitu? Karena kegelisahan saya itu kan, kegelisahan dan ketakutan saya itu, saya akan menceritakan Nusantara sama anak saya itu seperti apa, sementara saya itu masih di ambang tanda kutip kurang paham lah gitu ya. Ya lagian kan pas pelajaran sejarah itu saya mesti bolos. Jadi cuma tahu Nusantara adalah Gajah Mada. Ya, kalau generasi saya sebagai orang tua ngajarin anak saya nggak tahu Nusantara dan Gajah Mada, kan kasihan Gajah Mada sudah menyatukan Nusantara, ternyata malah saya radong. Niku pripun to Nusantara, Pak Yai? Ya bisa ditanyakan ke ChatGPT. Keblasuk. Nusantara adalah Nusa ketemu Tara. Nusa itu kan pulau antara, jadi satu wilayah yang terdiri dari pulau-pulau atau kepulauan gitu. Dan ya sebenarnya dulu Nusantara ini kan sebelum banjir air besar itu kan satu kan, satu benua kan. Nah, karena es di kutub mencair kemudian terpisah-pisah. Dulu juga makanya ada kisah entah guyon entah beneran, ketika Nabi Nuh itu mau bikin kapal, katanya itu cari kayu jati, yang dipakai itu kayu jati, carinya di Wonosobo. Ya dia masuk akal juga, waktu Nabi Nuh kan memang lautnya belum banyak kan, masih nyambung kan, bisa juga gitu. Nah ya kalau mau sahih ya, kalau mau valid ya tanyakan ke Nabi Nuh langsung kan gitu toh.
Kalau punya nomornya. Oke, baik. Kalau ketika ya makanya ada kisah tentang apa itu yang diceritakan filosof Yunani tentang negeri apa? Atlantis itu konon katanya ya ini yang sekarang disebut Nusantara ini gitu. Jauh ribuan tahun sebelum Nabi Adam yang terakhir gitu. Nabi Adam kan dibikin Allah itu berkali-kali gitu. Ada hadisnya Rasulullah mengatakan bahwa yang diriwayatkan oleh Imam Ja'far itu Allah itu menciptakan Adam itu yang ini yang ke 10.000 kalinya. Iya, jadi setelah ada air bah itu mengalir menjadi lautan ini atau menjadi pulau-pulau. Nah, pertama kan yang menyatukan di bawah satu bendera pemerintahan itu kan Sriwijaya. Nah, setelah Sriwijaya baru Gajah Mada tadi, Majapahit gitu. Tapi secara umum ya budayanya sama di Jawa ada gamelan, di Melayu ada gamelan, di Kalimantan ada gamelan, di Sulawesi ada gamelan. Ya semuanya ada. Bahkan di Papua juga ada. Meskipun itu dulu benua yang berbeda gitu. Kurang lebihnya seperti itu, lebih jelasnya nanti tanya aja GPT aja. Oke, terima kasih Pak Yai. Nanti saya belajar lagi tak chat GPT. Ada yang mau bertanya lagi? Kalau enggak kita tutup dengan satu lagu lagi. Karena ini tadi mulainya udah terlalu kemalaman dan saya seharian pergi gara-gara Mas Fatur. Padahal Mas Fatur rasalah gitu. Apa yang kita mau bawakan? Esolalam? Oh ya, Esolalam ya boy. Bahasa Arab jelas ya. Pakai ini monggo. Ada ya, yuk. Ngalal muko men lehe mamate.
Saleh ini bahasa Arab, terus dibaca oleh orang-orang Gunung Kidul dengan lafal, dengan logat Jawa Gunung Kidul. Akibatnya sekarang kita tidak tahu lagi sebenarnya itu apa tuh ini. Bahasa Jawa bukan, bahasa Arab bukan, maksudnya apa. Tapi yang bisa kita warisi adalah nada-nadanya yang menukik ke langit, mengetuk pintu langit, ya itu. Ya karena agama itu kan dominannya itu justru pada rasa, bukan pada bukan pada apa kuwi jenenge verbal gitu. Tapi nada itu ya nanti dipelajari lagi lah, nada itu bagaimana menurut para ulama zaman klasik, bagaimana peranan nada di dalam mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta nada gitu. Jadi biasanya ulama-ulama ahli tasawuf itu yang bisa menjelaskan itu tadi. Dan dengan lagu Eso Lalam itu berarti malam hari ini acara kita cukupkan sekian. Insya Allah kita bertemu lagi 2 pekan yang akan datang. Banyak keliru, banyak salah yang di sini semua mohon maaf, mohon ampun, mohon ridho. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya suruh batok.